Hari ini Kak Sofi semangat banget, seneng banget. Kenapa? Karena hari ini kita bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Sofi ini gak tahu ya kenapa hari ini Kak Sofi semangat banget. Tapi Kak Sofi mau adik-adik juga sesemangat Kak Sofi. Oke? Kita semua harus semangat dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Nah, ngomong-ngomong tentang semangat nih adik-adik, adik-adik ingat nggak satu ya, lihat tentang yang semangat-semangat gitu, ingat nggak? Oke, ya tuh kayak gini. Kalau ada yang bilang ada semangat, jawabannya aku semangat, aku semangat. Yeay! Kata akunya bisa diganti nama. Jadi misal Kak Sofi ya, jadi Sofi semangat, Sofi semangat. Yeay, gitu. Bisa kan? Ingat kan? Oke? Coba ya. Adik-adik, ada semangat? Aku semangat, aku semangat. Yeay, gitu dong. Semangat sekali. Tuhan Yesus juga pasti senang lihatnya. Oke? Kita akan mengawali ibadah kita. Kak Sofi mau ajak adik-adik untuk menyapa Tuhan Yesus terlebih dahulu dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Oke? Kita mau tundukkan kepala, kita mau menyiapkan hati kita mau menyapa Tuhan Yesus. Oke? Selamat pagi Bapa. Memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas lipat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pagi ini. Kami semua bisa bangun, kami bisa menikmati udara segar yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami masih ibadah online,
tapi kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami. Tolong Tuhan sertai ibadah ini dari awal hingga selesainya, agar kami selalu dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita ya. Sebelumnya Kak Sofi mau tanya nih, adik-adik cinta gak sih sama Tuhan Yesus? Pastinya cinta ya, cinta banget sama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik cinta sama Tuhan Yesus, kita nyanyi lagu ini yuk. Aku cinta Yesus. Ada 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jawa. Nanti kita nyanyikan ketiga-tiganya, oke? Yuk. Pertama bahasa Indonesia dulu. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang bahasa Inggris. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Sekarang bahasa Jawa. Kula tresno Gusti, jero banget. Kula tresno Gusti, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya Kak Sofi mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi. Ini lagu baru Kak Sofi mau ajarkan ke sama adik-adik. Yuk kita belajar bareng. Tapi kalau ada yang sudah tahu, ya kita nyanyi bersama-sama. Oke? Lagunya itu adalah Yesus bisa pakai siapapun juga. Jadi di lagu ini, walaupun walaupun adik-adik itu kecil, masih anak-anak, tapi Tuhan Yesus itu bisa kok buat adik-adik itu jadi hebat. Buktinya kita lihat, misal Daud nih, Daud mengalahkan Goliat. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, karena siapa lagi? Karena Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Jadi dia bisa pakai siapapun juga, anak-anaknya. Oke, kita belajar lagu ini ya. Yuk. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam doa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Oke, bisa ya? Kita ulang sekali lagi. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah.
kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yeay! Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Baik kan? Adik-adik, pagi hari ini Kak Riko mau bercerita adik. Jadi adik-adik harus siapkan hati dan pikiran adik-adik ya. Adik-adik duduk, cari tempat yang nyaman, terus dengarkan sampai selesai. Dengarkan ya. Mari kita sebelum itu mari kita berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan banyak berkat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu sedang berada di rumah masing-masing, ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan yang berada di rumah ini, Kau berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Nah, adik-adik, Kak Riko pada pagi hari ini mau mengangkat satu tema yang mengatakan jangan takut. Jangan takut. Adik pasti pernah merasakan takut kan? Misal contoh, takut sama hewan, atau takut sama hewan apa? Kecoa, apa takut sama kucing, kan? Bisa juga. Gak usah takut. Terus takut dimarahin mama juga bisa ya kan. Nah adik Kak Riko mau mengajari adik-adik untuk jangan takut. Untuk Kak Riko mau bercerita tentang gimana adik-adik itu harus menjadi orang yang kuat dan tidak penakut adik-adik. Nah kita lanjutkan ceritanya. Adik-adik pernah dengar cerita Tuhan Yesus yang di perahu enggak? Pasti adik-adik pernah ingat dong. Pasti pernah diceritakan yang Tuhan Yesus di atas perahu itu. Lupa? Oh kalau lupa kita buka sama-sama ayat Alkitab kita yang terambil dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Sudah? Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Kak Riko yang membacakannya awal. Nah, nanti adik-adik baca di dalam hati ya. Jadi Kak Riko mau menceritakan gimana ceritanya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, ini murid-muridnya ini disuruh ke perahu adik-adik. Tahu perahu itu adik-adik? Yang bisa dibantu ke laut? Pasti tahu dong. Nah, perahu itu sama seperti kapal adik-adik. Cuma kalau perahu itu lebih kecil daripada kapal. Kalau kapal kan besar, tapi kalau perahu itu lebih kecil. Terus dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, lalu Tuhan Yesus ini setelah menyuruh naik ke atas perahu, terus sama beberapa orang disuruh pulang tadi, Tuhan Yesus ke atas bukit untuk berdoa tadi. Lalu perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Pernah ke pantai dong pasti ada.
Nah, tadi itu naiknya itu dari pantai ya tadi. Nah, ini kapalnya ini sudah jauh dari pantai, udah bermil-mil jauhnya ada. Lalu ada angin yang agak kenceng itu sampai ke perahunya. Jadi perahunya itu agak oleng. Terus kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, jam 3 malam ada terus jam 3 malam atau jam 3 pagi ya. Kalau Yesus ini datang dari berjalan di atas air. Kalau misalnya ada lihat orang berjalan di atas air ya pasti kaget toh, pasti takut, wah takut. Lalu ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Waktu itu murid-muridnya itu lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air itu kaget adik-adik, dikira hantu malah adik-adik. Wah hantu gitu, sambil ketakutan seperti melihat hantu lah tadi. Lalu tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan ke atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah ini tenggelam ada nih. Si siapa ini namanya? Si Petrus ini tenggelam. Lalu ia bilang, Tuhan tolonglah aku. Tenggelam ada nih, mau dijebur lah. Segera Yesus mengulurkan tangannya Tuhan Yesus memegang dia dan berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah ini ayat yang boleh kita baca pada pagi hari ini adik-adik, di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Ini sebuah cerita di mana Tuhan Yesus itu berjalan di atas air adik. Lalu murid-muridnya itu takut dan kaget. Nah, di ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kita bahwa kita itu tidak usah takut adik. Tidak usah takut, tidak usah khawatir akan suatu hal di mana kadang kan kita itu takut itu adik. Kalau tadi kan Kak Riko bilang takut sama hewan. Kadang kita itu takut sama kayak PR, tugas rumah, ayo dari sekolah kita itu tugas rumah banyak, terus takut salah, takut nilainya jelek. Jangan takut adik. Kenapa kok kita jangan takut? Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu mau mengingatkan kita bahwa kita itu harus benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus berdoa itu sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Agar apa? Agar semua aktivitas kita itu diberkati sama Tuhan dan disertai sama Tuhan. Gitu. Kalau ada punya ketakutan sama hewan kayak kata Kak Riko tadi, kayak kecoa, ya berdoa dalam hati, harus dilawan, pasti ada bisa berani. Gitu. Terus jangan takut juga untuk menjadi orang yang benar adik. Menjadi orang benar yang seperti apa Kak Riko? Menjadi orang yang baik, tolong menolong, terus mengatakan perkataan yang baik dan tidak buruk, terus suka tersenyum, memberikan senyuman ke orang lain. Pastikan orang lain juga merasa senang kalau dikasih senyuman. Terus tidak lupa juga untuk berdoa. Di rumah tetap Kak Riko mengingatkan kata adik tetap berdoa. Doa mau makan, mau tidur, mau beraktivitas dan masih banyak lagi lah berdoa. Terus juga membaca firman Tuhan setiap hari, jangan lupa juga adik. Nah, adik terus jangan lupa juga jangan takut juga adik buat mengingatkan teman-teman adik kalau misalnya ada yang salah. Contoh, misal teman-teman gereja gak mau ke gereja ataupun gak mau mendengarkan firman Tuhan saat ini, adik ingatkan, jangan takut. Ya, kalau bisa ingatkan, waktunya ini waktunya ke gereja, atau ini sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan.
Nah, mungkin itu yang bisa Kak Riko sampaikan. Jadi intinya adik-adik jangan pernah takut, harus menjadi orang yang kuat dan harus tetap berdoa karena sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita takut, kita harus berdoa, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mungkin adik-adik kalau ada yang ditanyakan, mungkin harus ke rumahnya Kak Riko ya. Kalau kan sekarang kan nggak bisa karena adik-adik di rumah masing-masing. Sampai sini mungkin saya rasa adik-adik sudah paham ya. Intinya jangan takut karena kita punya Tuhan Yesus dan kita juga pasti punya kekuatan yang melalui Roh Kudus. Dan sedikit yang bisa Kak Riko sampaikan pada pagi hari ini, nggak panjang-panjang. Mari kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surga, terima kasih ya Tuhan setelah pada pagi hari telah mengajarkan kami tentang rasa takut ya Tuhan, bahwa kita menjadi anak Tuhan jangan takut akan suatu hal karena kita mempunyai kekuatan dan kita mempunyai Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Karena kita mempunyai Engkau yang selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Jadikan kami pribadi yang kuat dan menghadapi suatu masalah ataupun hal di luar sana ya Tuhan dengan semangat. Dan Tuhan Yesus, kami juga telah mendengarkan firman ini, berkati masing-masing dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa syukur haleluya. Amin. Sampai jumpa. Waktu aku takut, berdoalah, ada air mata, berdoalah, minta Tuhan hapus air mata, tersenyumlah, tersenyumlah. Waktu aku takut, berdoalah, ada air mata, berdoalah, minta Tuhan hapus air mata, tersenyumlah, tersenyumlah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dan sekarang waktunya kita untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan Yesus melalui persembahan. Oke, sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oke, Adik, sekarang kita mau membawa persembahan kita dalam doa. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami hingga berjalannya ibadah ini ya Tuhan. Dan kami sudah memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk Engkau. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong sertai adik-adik yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa. Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa.